S1. Halo, selamat pagi. Bisa kedengar suara saya? Siap, bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa, Eh, Pak. untuk tampilannya bisa kelihatan? Bisa. Oke, kalau bisa berarti emang kayaknya di Google Meet saya ini kayaknya bermasalah. Ini dari tadi nggak bisa share screen terus dari kemarin-kemarin ini. Nggak tahu kenapa. Oke, kalau misalkan kelihatan yang di depan layar ini tulisannya apa? Bab fungsi Fungsi eksponen dan logaritma. Dan logaritma. Fungsi eksponen dan logaritma. Oke, fungsi eksponen dan logaritma ya. Jadi di sini kita akan ngebahas untuk pertemuan hari ini yaitu terkait fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Jadi di sini kita lanjutan dari materi kemarin ya. Kalau materi kemarin itu kan kita belajar tentang fungsi dasar-dasarnya. Sekarang kita masuk ke fungsi eksponen dan logaritma. Kebetulan memang di bukunya Rudi Hartono dan Rahmat Kamarudin ini memang ada yang meleset ya. Jadi di sini harusnya ada materi tentang persamaan garis sama pertidasamaan garis, cuma ternyata di buku ini tuh nggak ada. Jadi kemarin udah saya bahas sedikit lewat chat ya. Jadi di sini yang akan kita bahas bagaimana caranya kita membahas terkait penggunaan fungsi eksponen dan logaritma dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi di buku ini menjelaskan kalau fungsi eksponen sama dan juga fungsi logaritma itu digunakan untuk peluruhan zat radioaktif pertambahan penduduk ya. Kalau misalnya kalian di farmasi ya, fungsi eksponen dan logaritma ini selama kalian kuliah di S1 ini pasti kalian akan sering banget ketemu ya kasus-kasus perhitungan yang berkaitan dengan eksponen dan logaritma. Terutama nanti kalau kan nanti di semester 3 di mata kuliah farmasi fisik, kemudian di semester 4 di kimia analisis, semester 5 di kimia analisis farmasi ya.
itu kalian akan sering berhadapan dengan fungsi-fungsi ini. Jadi setidaknya kalian kalau sudah masuk di farmasi sudah benar-benar menguasai fungsi eksponen dan logaritma. Walaupun memang ini sebenarnya materinya materi anak sekolah ya. Oke. Sekarang di sini kita langsung ke topik 1. Di sini judulnya keterlibatan mahasiswa. Cuman di sini harusnya judulnya fungsi eksponen kalau kalian baca-baca ya. Nah, di sini kalau fungsi eksponen itu sebenarnya arti lain dari fungsi perpangkatan. Kalau kalian lihat di bahasan yang bagian pengertian fungsi eksponen, ini sebenarnya sifat-sifat dari fungsi eksponen ini banyak ya. Jadi ada yang disebut dengan ini ya, sifat-sifat penyelesaian dari fungsi eksponen. Jadi untuk yang nomor 1, jika A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q. Jadi A dan B ya kalau di keterangan yang ada di sini itu merupakan bilangan real. Bilangan real itu sebenarnya perluasan dari semua bilangan-bilangan ya. Jadi semua bilangan yang sebenarnya itu memiliki nilai yang real. Arti real sendiri kan artinya nyata ya. Jadi itu dia gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Di sini ada keterangan juga maksud dari bilangan ini ya, bilangan P dan Q, bilangan rasional. Arti dari bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dengan bilangan pecahan ya. Jadi kalau bilangan pecahan itu kan dia dinotasikannya dengan ini. Coretan saya bisa kelihatan kan ya? Nah, jadi P dan Q ya, ini kalau bilangan rasional itu dinyatakan dengan pecahan. Nah, ini yang disebut dengan bilangan rasional. Seperti itu. Nah, tak lupa ya, selain sifat perkalian, jadi kalau perkaliannya berupa perkalian bilangan, cuman pangkatnya beda, maka pangkatnya itu berupa penjumlahan. Cuman kalau untuk yang pembagian perpangkatan, maka hasil akhirnya itu ada pangkatnya itu pengurangan. Nah, untuk contohnya itu saya berikan untuk kasusnya ya. Misalkan kalian punya kasus seperti ini ya. Misalkan 2 pangkat 3 kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 4. Nah, kira-kira jadinya gimana? Ada yang bisa jawab? 2 pangkat 3 tambah 4. 2 pangkat 3 tambah 4 ya. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 7 ya. Oke. 7. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya kebetulan saya memberikan soal seperti ini, 5 pangkat 12 dibagi dengan 5 pangkat 7. Jadi gimana? 5 pangkat berapa jadinya? 5 pangkat 12 dikurangi Ya, 7. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 5. 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 ya. Nah, jadi konsepnya adalah kalau perkalian, kalau kebetulan ini bilangan basisnya ini, yang sesama 2 ini disebut dengan bilangan basis, itu nilainya sama, maka pangkatnya yang berbeda itu kalau kita kalikan hasilnya penjumlahan, kalau misalnya pembagian, kalau bilangan basisnya sama, maka kalau untuk pembagian pangkatnya pengurangan. Begitupun untuk yang sifat nomor 3 ini. Kalau untuk yang sifat nomor 3 ini, contohnya adalah, misalkan saya punya bilangan 6. 6 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 10. Maka hasilnya adalah 6 pangkat 2 dikali 10. Itu hasilnya adalah 6 pangkat 20. Jadi itu sifat-sifat yang ada di fungsi eksponen pada umumnya kita pelajari ya. Begitupun untuk yang sifat nomor 4. Kalau untuk sifat nomor 4 itu kalau misalnya kita punya 2 bilangan basis A dan B yang berbeda tapi pangkatnya hanya 1, itu nanti hasilnya sama aja kita pecah seperti ini ya. Jadi A pangkat P dikali B pangkat P. Contohnya adalah misalkan saya punya suatu bilangan di sininya 3 dikalikan dengan 12. Maka di sininya pangkatnya itu adalah pangkat, misalnya pangkat 5. Kalau ini kita pecah,
Jadi 3 pangkat 5 dikalikan dengan 12 pangkat 5. Jadi itu ya. Nah, itu dari hasil definisi ini ya. Begitupun juga untuk yang sifat nomor 5. Untuk sifat nomor 5 ini juga sama. Contohnya adalah misalkan saya tuliskan di sini, yaitu, oke saya hapus dulu. Ini kalian sambil nyatet nggak ini? Yang saya tuliskan. Catat. Bapak maaf, di saya nggak ada coret-coretnya. Oh, aku bilang kok nggak ada coretan. Nggak kelihatan coretan saya ya? Nggak Iya, ada. di saya sih, Pak. Enggak juga, Pak. Nggak kelihatan ya? Oh, Nggak kelihatan, oke. Pak. Iya, Kalau kelihatan. misalkan nggak kelihatan, berarti saya pakai anotasi di sini berarti. Nah, sekarang tadi sampai mana ya tadi kita ya? Yang satu dulu ya. Tadi kalau yang satu udah paham ya. Yang dua juga udah paham. 3, 4. Kira-kira dari yang sampai 4 ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari yang 1 sampai 4. Coretan saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oh, yang Kelihatan, ini. Pak. Oke, kalau Kelihatan. yang coretan ini kelihatan. Jadi, ini saya bingung nih kayaknya ini nyamain coretannya ini kok banyak yang ini ya nggak sinkron ya. Oke, kalau yang 5 untuk yang contoh nomor 5 ini ya itu misalkan saya punya 2 bilangan A dan B, misalkan 7 sama 12. Ini dipangkatkan dengan suatu bilangan P, misalkan P-nya itu adalah 8. Ini sebenarnya bisa kita tuliskan dengan 7 pangkat 8 per 12 pangkat 8. Nah, ini ya. Nah, ini untuk yang sifat nomor 5. Nah, nomor 6, ya nomor 6 ini, itu yang disebut dengan fungsi inverse. Ya. Jadi, ini adalah pangkat inverse disebutnya. Pangkat inverse. Jadi, pangkat inverse itu adalah kalau pangkatnya negatif, kita buat jadi pangkatnya positif. Cuma kalau positif berarti dia ada di posisi bawah pangkatnya. Contohnya, untuk yang nomor 6 adalah misalkan saya punya suatu bilangan, misalkan 3 pangkat min 2. Nah, 3 pangkat min 2 kita buat jadi positif. Jadi hasilnya adalah 1 per 3 pangkat 2. Jadi di sininya positif. Sama halnya untuk kasus kalau misalnya saya punya 16 pangkat min 100, itu kita bisa tuliskan dengan 1 per 16 pangkat 100. Itu yang nomor 6 ya. Oke. Nah, untuk nomor 7 ini, itu sebenarnya adalah kasus yang sama ya untuk nomor 6, cuman dibalik aja. Jadi kalau misalnya bentuknya positif, bentuk akarnya, bentuk pecahannya itu adalah negatif. Contoh untuk nomor 7 itu misalnya saya balik lagi. Kalau di sininya 3 pangkat 2, maka bentuk pecahannya menjadi 1 per 3 pangkat min 2. Nah, kemudian di sini 16 pangkat 100 itu setara dengan 1 per 16 pangkat min 100. Jadi itu untuk yang sifat nomor 6 sama nomor 7 ya. Ada lagi mau ditanyakan dulu? 6 sama 7. Sepertinya nggak ada kendala ya kalau misalnya ini. Karena kan tinggal kita pahamin dulu sifat-sifat ini. Karena ini nantinya akan digunakan dalam penyelesaian soal-soal matematika. Nah, selanjutnya kalau misalkan tidak ada, maka saya hapus lembarannya. Selanjutnya untuk sifat nomor 8. Nah, ini kalau untuk sifat nomor 8 ini itu merupakan bentuk pecahan. Jadi kalau misalnya A pangkat sebuah pangkatnya pecahan, maka dibentuknya dalam bentuk akar. Contohnya untuk yang nomor 8 ini, kalau misalnya kita punya suatu bilangan 2 pangkat 5 per 3, maka sama dengan kita bisa tuliskan, dan di sininya 2, pangkat di sininya adalah 5, di sininya 3. Contoh lainnya, misalkan saya punya bilangan di sininya 17, pangkat 2
per 8. Maka ini bisa kita tuliskan dengan di sininya 17, pangkat 2, di sininya adalah 8. Jadi itu ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 9, kalau misalnya di dalam akarnya ini merupakan dua buah bilangannya berbeda, di sininya akarnya merupakan akar P, maka ini sebenarnya bisa kita pecah. Contohnya untuk yang nomor sifat nomor 9, yang sifat nomor 9 ini adalah seperti ini. Kalau misalnya saya punya dua buah bilangan, di sininya akar 3, di sininya 3, kemudian 8 dikali dengan 12, ya. Maka kalau dipecah menjadi akar 3, 8 dikali dengan akar 3, di sininya 12. Itu ya. Contoh lainnya di sini untuk kasus yang sama, kalau di sininya akar 7, di sininya misalkan 2 dikali dengan 6, maka bisa dipecah menjadi akar 7 dari 2 dikali dengan akar 7 dari 6. Itu ya, untuk yang sifat nomor 9. Untuk nomor 10, ini itu sifat-sifatnya itu sama dengan nomor 9, cuman ini bentuknya pecahan. Ya. Jadi kalau misalnya bentuknya pecahan, artinya adalah tinggal dipecah aja. Jadi yang akar P dari A per B, jadi akar P dari A per akar P dari B. Sebagai contoh, misalkan saya punya suatu bilangan, di sininya 3, ini 8 per 12, maka ini setara dengan kalau kita tuliskan, menjadi akar 3 dari 8 per akar 3 dari 12. Jadi ini ya. Sama halnya kalau misalkan di sininya 12, di sininya 17 per 6. Jadi di sininya jadi akar 12 dari 17 per akar 12 dari 6. Itu ya. Nah, untuk yang nomor 11 ini kasus khusus yang perlu kalian ketahui ya. Ini adalah kalau misalnya suatu bilangan apapun dipangkatkan dengan 0, hasilnya selalu 1 ya. Jadi apapun dipangkatkan dengan 0 selalu 1. Dari 11 sifat fungsi eksponen ini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Izin, Pak. Iya. Nah, berarti yang akar 3 8 per 12 itu nggak dibagi 8 akar 3 ya, Pak, maksudnya? Nggak dibagi ya? Yang mana? Yang akar 3 dari 8 ini? Iya. Ini sebenarnya kan kita pecah ya bentuk yang di sini ya. Jadi yang ini kan sebenarnya kan bentuknya kan kita pecah ya. Jadi yang awalnya seperti ini, jadi akar 3-nya ada di bagian pembilang di sini ya. Kemudian di sini juga yang 12 itu juga ada di bagian bawah. Sebenarnya kan ini kan kalau kalian mau nyederhanain kan akar 3 dari 8 ini berapa ya? Akar 3 itu kan 2 ya? Iya, 2, Pak. Jadi kan di sini kalau mau disederhanakan juga bisa. Jadi 2 per akar 3 dari 12 ya. Oke, itu ya. Ini temanmu ada Iya, yang Pak. baru masuk, ini siapa ya? Bentar. Saya stop share dulu. Adakah yang baru masuk di sini? Oh, nggak ada ya. Oke, saya lanjut lagi untuk yang Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tadi? Jadi kalau misalnya tadi yang
ada yang menanyakan, itu kalau misalnya tadi akar 3 dari 8 itu sebenarnya bisa disederhanakan ya. Cuman ini kita menggunakan sifat ini untuk memecah supaya perhitungannya jadi lebih mudah. Oke, kita lanjutkan saja untuk yang kasus berikutnya ya. Nah, di sini ada beberapa penyelesaian kasus-kasus ya. Kalau misalnya ada suatu kasus dari soal fungsi eksponen, di sini contoh bentuk A pangkat fx. Tadi fx ini kan fungsi ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu fungsi sama dengan 1, maka di sininya kalau misalnya bentuknya seperti ini, itu kalian cukup menyelesaikan fungsinya aja. Yaitu ini yang kalian fokuskan, ini aja. Dengan catatan A-nya itu harus lebih dari 0 dan A-nya itu tidak boleh bernilai 0. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, maka cukup selesaikan ini aja. Contohnya gimana sih? Contohnya adalah yang ada di halaman berikutnya ya. Nah, contohnya di sini itu ya. Contohnya di sini yang 3 pangkat 5x dikurangi 10 sama dengan 1. Kalau kalian perhatikan di sini 3 pangkat 5x dikurangi 10 sama dengan 1. Nah, ini mungkin pertama kita tuliskan dulu soalnya. Ini wajib. Nah, di langkah berikutnya, 3 pangkat 5x dikurangi 10 sama dengan 3 pangkat 0. Ini kira-kira dapat dari mana nih 3 pangkat 0? Ada yang tahu? Karena apapun yang dipangkatin 0 itu 1. Iya, betul ya. Karena di sini apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Jadi asal muasalnya dari sini ya. Dan di sini kenapa 3 yang dipilih? Kenapa enggak 5 ataupun 9? Ada yang tahu alasannya? Karena angka depannya itu 3, Pak. Nah, jadi di sini kalau angka depannya 3, maka di sininya juga harus 3 ya. Jadi ini harus sama bilangan basisnya ini. Jadi nanti di langkah berikutnya adalah kalian cukup perhatikan yang jadi pangkatnya saja. 5x dikurangin 10 dengan 0. Jadi kita hanya fokus penyelesaian di pangkatnya saja. Jadi hasilnya 5x dikurangin 10 sama dengan 0. Nah, min 10-nya pindah ruas. Jadi 5x sama dengan 10. Dan x sama dengan 2. Jadi itu. Nah, sebagai contoh lainnya, saya berikan contoh misalkan di sininya saya punya kasus 2 pangkat 2 pangkat ini aja ya. Di sini aja. 2 pangkat 3x ditambah 12 sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama, kalian tuliskan dulu soalnya tadi ya. Kalau ketemu soal seperti ini, berarti tuliskan dulu soalnya. Ini andaikan kita udah menulis soal. Sekarang kita tuliskan lagi 2 pangkat 3x plus 2 sama dengan, jadinya berapa di sininya? 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 ya. Kenapa 2? Karena depannya aja udah 2. Nya 2. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Jadi, akibatnya adalah kita cukup menyelesaikan pangkatnya saja. Jadi, 3x ditambah 12 sama dengan 0. 0. Jadi, 3x sama dengan 12-nya Min pindah 12. ruas. Ya, min 12. Jadi, x sama dengan min 12 bagi 3. 12. Min 4. Nah, jadi itu hasilnya ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu ya. Kalau tidak ada, bisa saya hapus ya. Jadi itu langkah-langkah penyelesaian. Jadi ini kan 3x plus 2 ini kan sebenarnya fungsi ya. Jadi fungsi itu kan berarti satu kesatuan variabel. Jadi kalau misalnya kita ketemu ini, kalau di sini 1 ini udah pasti 0.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ya. Silakan dicatat dulu, boleh. Sebelumnya saya mau nanya dulu, kalian di mata kuliah kimia dasar sama fisika dasar gini juga nggak? Gini gimana Pak maksudnya? Google Meet Jadi ini. maksudnya, ya kayak misalnya saya nulis di layar. Ada nggak yang kayak gini? Kalau kimia dasar dipakai Google Meet terus dijelasin sama si bapaknya itu Pak. Terus Oh. latihan-latihan soal. Oh, jadi hanya ngejelasin aja, nggak ada nulis-nulisnya gini ya? Enggak, Kalau paling fisika, dijelasin aja, ngomongin dapat dari mananya gitu. oke. Kalau fisika dasar, Fisika dasar sih video doang ya? materi video, iya. Oke, ya. Sip. Ini karena saya juga nggak bisa terlalu sering juga ya dalam video conference ini. Nanti untuk pertemuan ke depan, ya saya hanya bisa mengirimkan video pembelajaran buat kalian. Nanti kalian bisa kerjakan latihan-latihan soalnya saja ya. Ini kita langsung karena berhubung ini saya juga harus menjelaskan dulu ya step by step-nya bagaimana ya. Oke, kalau misalkan tidak ada, ini saya hapus ya. Saya hapus, saya lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, untuk kasus kedua, nah ini kalian perhatikan baik-baik ini. Jadi kalau untuk kasus kedua adalah kalau misalnya kalian ketemu kasusnya seperti ini, yang A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, karena A-nya di sininya itu adalah sama, ya, A-nya sama, jadi kalian cukup selesaikan yang pangkatnya juga ya. Jadi kasusnya ini sama persis kayak yang nomor 1. Nah, sekarang kita coba lihat ke contoh bagaimana caranya kita membahas soal ini. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 625. Kalau yang B, 2 pangkat 2x min 7 sama dengan 1/32. Sekarang kita cek. Untuk yang A, 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 625. Ini didapat dari mana? Ini kan kita tulis soal dulu. Ya. Dan ini 5 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 5 pangkat 3. Kira-kira ini dapat dari mana? Ada yang bisa telusuri, identifikasi? Dari 625-nya itu 5, kalau 5 pangkat 3 itu hasilnya 625. 625. Bentar. Kan kalau 5 pangkat 1 kan 5 ya. 5 pangkat 2, Ya, 25. Coba. 25. 25 kali 25, 625. 5 pangkat 1 itu tadi dia kan harusnya kan ini ya. 5 pangkat 1 dia kan 5. 5 pangkat 2 kan 5 kali 5. Berarti kan 25. 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. Berarti kan hasil 25 kali 5 harusnya 125 dong. Terus kalau 5 pangkat 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5. Berarti 125 kali 5, iya benar 625. Berarti ini harusnya pangkatnya pangkat 4 ini. 5 pangkat 4. Ya, 5 pangkat 4 kan ya? Iya, ini harusnya 5 pangkat 4 di sini. Iya, Pak. Nah, berarti ini ada yang salah ini. Nah, berarti di sini harusnya 5 pangkat 4 ya. Nah, di sini berarti kan artinya kita kan fokus ke pangkatnya aja ya. 2x min 1 sama di sininya 4 ya. Jadi di sininya 2x min 1 sama dengan 4. Nah, jadi 2x dikurangin 1 sama dengan 4. Berarti 2x sama dengan berapa di sini? Lima kan ya? 5, Pak. Iya, Iya, 5 kan 5. tambah 1. Nah, ini harusnya di sininya 5. Jadi 2x sama dengan 5. Jadi x-nya itu adalah 5/2. Iya, ini hasilnya yang ini 5/2. Oke, berarti ini ada yang salah yang di A ini ya.
Jadi harusnya 625 itu sebenarnya 5 pangkat 4. Oke, selanjutnya. Yang B, 2 pangkat 2X min 7 sama dengan 1/32. Nah, 2 pangkat 2X min 7 ini kan kita tuliskan lagi di soal, ya. Kemudian di sini sama dengan 2 pangkat min 5. Nah, 2 pangkat min 5 dapat dari mana nih? Nah, kalau misalnya ada yang belum tahu, ya, ini 1/32 ini kan sebenarnya kan kalau kita tuliskan 1/32, ya, ini kan angka 32 ini kan kita samakan dengan bilangan depannya ya 2 ya. Jadi kita telusuri dulu. Berarti kan kalau 2 pangkat 1 itu kan 2. 2 pangkat 2, 4. Terus kalau misalnya 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 16. Berarti 2 pangkat 5, 32. 32 ya. 2. Oke. Jadi min karena 1/. Oke, jadi ini ya, jadi hasilnya itu adalah 1/2 pangkat 25 ya. 5. Ya, oke. Ini kayaknya ada peringatan dari Zoom ya, karena cuma terbatas 40 menit doang ini. Berarti 1/2 pangkat 5 ya. Nah, karena tadi pakai sifat yang sebelumnya, ini dibuat ke negatif ya. Jadi supaya nggak ada lagi pecahan, jadi 2 pangkat min 5. Nah, jadi ini dapat asal muasalnya. Jadi dari sini ya. Nah, jadi di sini kalau kalian perhatikan, nah ini kalian harus fokus di sini ya. Jadi yang 2X min 7 sama min 5 ini. Nah, jadi karena duanya sama, bilangan dasarnya sama, jadi tinggal kita selesaikan secara aljabar ya. Min 7 sama min 5 pindah ruas jadi 2 ya. Jadi 2X sama dengan 2, jadi X sama dengan 1. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini kebetulan saya juga sambil ngerekam ya. Ini ngerekamnya kayaknya per 40 menit, jadi ada sesi-sesinya ya. Kalau emang kita out, nanti kita masuk lagi ya. Ini kayaknya emang pas ini. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga ya, untuk yang ketiga. Nah, kalau kebetulan bilangan dasarnya sama, tapi pangkat fungsinya beda, maka kita hanya fokus ke penyelesaian pangkatnya juga sama seperti ini. Sebagai contoh, ini ya, 9 pangkat X kuadrat tambah X sama dengan 27 pangkat X kuadrat dikurangi 1. Yang B, 25 pangkat X plus 2 sama dengan 0,2 pangkat 1 min X. Nah, sekarang kita bahas. Nah, yang A artinya adalah X kelebihan. Saya nge-scroll-nya. Nah, ini. Berarti yang pertama, ini kan kita tuliskan lagi soalnya. Yang di tahapan nomor 2, ini langsung 3 pangkat 2 dalam kurung X kuadrat tambah X. Sama dengan 3 pangkat 3 dikali dengan X kuadrat kurang 1. Ini dapat dari mana ya? 9 dapat dari 3 akar 2. Kalau 9 ini kan karena 3 pangkat 2 ya. Kalau 27 ini didapat dari 3 pangkat 3 ya. Jadi di sini itu adalah karena kan kita angka 9 sama angka 27 ya. Kan 27 juga kan nggak bisa kebentuk 9 pangkat sekian kan. Ini karena terlalu sulit. Makanya itu kita cari yang paling kecilnya dulu. Jadi di sini 9 itu setara dengan 3 pangkat 2. Jadi ini. Sementara 27 itu setara dengan 3 pangkat 3. Akibatnya di sini kita, karena di sini bilangan dasarnya sama-sama 3, ya, maka kita cukup fokus ke pangkatnya lagi. Jadi konsepnya adalah kita menyamakan pangkatnya dulu. Ya. Nah, ini kita samakan dulu pangkatnya. Nah, jadi kita tinggal selesaikan secara aljabar saja. Ya. Jadi tinggal 2 dikali X kuadrat tambah X sama dengan 3X kuadrat dikurangi 3. Selanjutnya di sini yang ini juga sama ya, tinggal dikalikan saja, pindah ruas, jadi yang semua variabel ada di kiri semua.
Kemudian konstanta yang min 3 juga pindah ruas ke kiri. Kira-kira ada yang salah nggak ya di sini? Benar kan ya? Kan 2x kuadrat tambah x. Berarti kan ini kali. 3x kuadrat kurang 3. Ini. Kan? Berarti kan 2x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Nah, coba ya. Kan ini kan kalau kita samakan, yang sesama koefisien dulu, berarti 2x kuadrat ditambah, bukan ditambah ya, sorry. Berarti di sininya itu adalah dikurangin 3x kuadrat, kemudian ditambah 2x, kemudian ditambah 3 sama dengan 0. Maka di sini jadi min x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kenapa bisa dapat x kuadrat dikurangin 2x dikurangin 3 sama dengan 0? Itu karena kan di sini kan x kuadratnya kan negatif. Ya. Supaya kita pemfaktorannya lebih mudah, dibuat positif. Berarti kedua ruas dikalikan dengan negatif. Jadi di sini kedua ruas dikalikan dengan negatif. Kedua ruas dikali negatif. Nah, akibatnya adalah kalau ini kita kalikan dengan min 1 kedua ruas, jadi hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2. Bukan 2 ya. Ini jadinya adalah min 2x dikurangin 3 sama dengan 0. Ini ya. Jadi ini kita dapatnya seperti ini ya. Nah, nanti baru kita lakukan pemfaktoran. Jadi pemfaktoran itu adalah yang di bagian sini kita cari ya. Berapa ditambah berapa hasilnya min 2, tapi berapa kali berapa hasilnya min 3 ya. Ternyata kalau kita udah coba satu persatu semua bilangannya, trial and error, itu sudah dapat x min 3 dikali dengan x plus 1. Jadi ini kita dapat hasilnya ini, x-nya. Dan himpunan penyelesaiannya adalah min 1,3. Kenapa ya dituliskannya min 1,3? Karena himpunan penyelesaian itu kalau yang di kiri itu selalu bilangan yang kecil, yang di kanan itu bilangan yang besar. Ya. Jadi itu untuk yang bahasa nomor 1. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk nomor 2. Selanjutnya untuk yang B. Yang B ini 25 pangkat x plus 2 sama dengan 0,2 pangkat 1 min x. Nah, ini di tahapan berikutnya ini kan kita tuliskan soalnya dulu. Di baris kedua langsung 5 pangkat 2 ini ya dengan 5 pangkat min 1 dikali dengan 1 min x. Ini kira-kira dapatnya dari mana? Ada yang bisa identifikasi dapatnya dari mana? Kenapa di sini 25 langsung 5 pangkat 2 dan di sini 0,2 di sini langsung 5 pangkat min 1? Saya Pak bisa. Jadi 25 itu dari 5 pangkat 2. Kalau yang 0,2 itu kan 1/5, 0,2 sama dengan 1/5. Jadi dinaikin yang 5-nya jadi dipangkatin 1. Nah ya, jadi ini ya. Jadi pertama kan kita yang dari 25 ini ya. Jadi 25 ini kan sebenarnya kalau kita telusuri ini kan setara dengan 5 pangkat 2. Sementara 0,2, nah 0,2 ini yang harus kalian hati-hati nih. 0,2 ini kita bentuk dulu dalam pecahan. Kan kalau kita bentuk ke dalam bentuk pecahan itu berarti kan 2/10. 2/10 kan bisa kita sederhanakan jadi 1/5. 1/5. Nah, 1/5 ini ingat sifat yang sebelumnya. Supaya bentuknya tidak dalam bentuk pecahan, maka dalam bentuk inverse-nya, pangkat inverse. Jadi 5 pangkat min 1. Nah, jadi ini dapatnya ya, asal muasalnya ya. Nah, selanjutnya berarti tinggal kita lihat karena bilangan dasarnya sama, dan ini bilangan dasarnya sama, jadi kita hanya fokus ke pangkatnya saja. Jadi tinggal kalikan aja 2x tambah 4, jadi 2x dikali dengan 2, jadi 2x plus 4, ya.
Dan ini min 1 dikali dengan 1 min 1. Min 1 dikalikan dengan min X jadi plus X. Tinggal di ruas kiri sesama variabel, yang kanan itu sesama konstanta. Jadi X sama dengan min 5 dan himpunan penyelesaiannya adalah min 5. Ini kayaknya zoomnya udah sedikit lagi habis, nanti kita masuk lagi ya. Ini sepertinya sedikit lagi udah mau habis ya. Jadi nanti untuk soal berikutnya kita akan masuk lagi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu ya. Nanti pertanyaannya setelah kalau kita dinyatakan out sama Zoom. Ini pas banget ini.